Baik, pada pagi ini saya dapat email dari Palandi 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf agak keluar konteks. Bagaimana solusi PMB? PMB itu proses belajar mengajar guru siswa selama PJJ. PJJ pendidikan jarak jauh ya. Biar siswa tidak keberatan dengan kuota internet. Bagaimana solusinya? Jadi intinya sih bagaimana supaya kita bisa pendidikan jarak jauh sebisa mungkin tidak pakai internet, tidak bayar internet. Bagaimana seharusnya Kemendikbud RI selama pandemi COVID-19 proses belajar mengajar pendidikan jarak jauh persekolahan guru siswa tidak memberatkan siswa dalam masalah kuota. Bisakah Kemendikbud RI menggratiskan kuota bagi siswa, dan kan pendidikan itu hak semua rakyat, atau ada solusi lain? Nah, ini seru nih ceritanya nih. Jadi gini ya, kalau kita pakai fasilitas yang diberikan oleh operator Telkomsel, Excel, Axis dan teman-temannya itu semua, mereka itu adalah perusahaan. Mereka bukan apa ya bukan lembaga donor atau yayasan yang bisa ngasih gratis sebetulnya kuota. Mereka punya kewajiban dari Kominfo sebenarnya untuk namanya YUSO. YUSO telekomunikasi. Jadi kewajiban pelayanan universal, disingkat YUSO. Ini dananya 1,25% dari keuntungan si operator tadi untuk wilayah terpencil, perbatasan, perintis, dan yang belum dapat akses jaringan telekomunikasi. Jadi tujuannya buat ke arah sana, tujuannya bukan buat pendidikan. Walaupun di sini ada mendukung kegiatan menatawar pertahanan, mencerdaskan bangsa Indonesia melalui teknologi, sebenarnya ada kayak giniannya sih. Cuman targetnya lebih ke arah yang 3T, terluar, terbelakang, terpencil, dan terkapar itu. Nah, kalau menterinya berani tanda tangan bahwa selain terluar, terpencil dan sebagainya, dan untuk mencerdaskan bangsa, sebenarnya bisa dialokasikan dana ini untuk itu. Yang jadi masalah paling besar adalah dana ini dikumpulkan oleh Kominfo yang mengumpulkan dan dioperasikan oleh, ini udah ganti nama nih Bu, udah bukan BP3TI lagi, sudah namanya Bakti sekarang. Jadi yang melaksanakan Bakti, jadi tidak bisa operatornya langsung. Jadi ini bisa, kalau kita pakai operator ya, ini bisa kalau Kemendikbud nego ke Kominfo, dan Kominfo nego ke Kominfo supaya dana YUSO ini bisa, walaupun dikelola sama ini, bisa dipakai buat bayarin siswa-siswa, buat pulsanya siswa. Soalnya si operator nggak mungkin lagi buat ngasih gratis. Jadi yang ada adalah si ini bayarin sekolah-sekolah dan siswa-siswa di Republik ini buat bisa internetnya. Ini pengennya gratis ya, ya udah gratis. Tapi kayaknya nggak mungkin. Duitnya nggak segitu gede. Duitnya hari ini mereka punya duit sekitar belasan triliun. Nih, makhluk ini belasan triliun duitnya nih, kalau mau tahu sih. Cuman kalau dipakai buat bayar ini semua ya langsung habis sih. Jadi kalau saya cenderungnya itu konsekuensinya Kemendikbud harus nego ke Kominfo. Udah gitu, selain itu juga nanti kemungkinan besar harus berantem di level DPR, karena itu beda bagian tuh, yang satu komisi 1, yang satu komisi 10 apa berapa, jadi beda bagian, dan kemungkinan besar bakal macet urusannya kalau yang itu. Soalnya yang si operator tujuannya adalah buat cari duit,
Kominfo tujuannya cari duit buat negara, sementara yang ini buang duit, jadi berantem tuh pasti, jadi macet sih sebenarnya, jadi susah kalau kita berharap dari operator. Solusi yang lain gimana? Solusi yang lain ada banyak, yang ini ada. Intinya sederhana, kita sebisa mungkin membuat server sendiri di sekolah. Anda bisa lihat channel YouTube saya nih, Ono Center, masukin kata kuncinya internet offline, langsung di sini keluar konsep internet offline untuk sekolah. Ini dibikin tahun 2018 coba. Sekarang 2020, jadi 2 tahun yang lalu saya udah mulai mikir ke arah sana sih sebenarnya. Sebenarnya sebelumnya juga udah mikir lama. Cuman ini mulai konsepnya, kemudian ini penjelasan tentang internet offline tahun 2018. Terus di sini ada presentasi internet offline di Oman. Ini Oman, ini bahasa Inggris ya, jangan khawatir. Ini bahasa Inggris. Ini juga rekamannya waktu presentasi, jadi ada yang berbentuk video rekaman layar presentasi. Kemudian di sini ini bagaimana cara internet offline itu bisa sampai level RT RW net, jadi satu bisa RT RW yang kena semua dibikin offline. Jadi di sini sekolahnya, ini jaringannya. Tapi masih banyak sih video-video yang lain yang terkait sama ini ya. Jadi banyak sekali videonya. Anda bisa lihat video-video ini di sini, internet untuk desa ini. Oke, Anda bisa lihat di sini sih video-videonya banyak. Jadi yang saran keduanya adalah bikin aja jaringan sendiri, bikin server sendiri. Oke, servernya seperti apa? Servernya seperti ini. Saya pakai Raspberry Pi. Ini servernya. Ini servernya seperti ini. Harganya terjangkau sih, harganya seharga handphone ini sebenarnya. Ini servernya Raspberry Pi 3 ya. Jadi kita bisa lihat di toko online. Oke. Servernya Raspberry Pi 3. Ini harganya seginilah kira-kira 600 sampai 800 ribu rupiah. Ini buat baterainya doang ini kayaknya, bukan makhluk itu ya. Ini udah sama kayak ini casingnya doang. Jadi yang bener yang inilah. Ini udah sama casing, udah sama colokan apa segala macam. Banyak yang nggak dipakai sih. Nah harganya kira-kira seperti inilah. Yang lebih baru Raspberry Pi 4 udah ada, coba ada 4, yang 4 ada, udah dijual belum? Harganya lebih mahal sih kalau yang 4. Tuh kan 1 jutaan kira-kira yang 4. Oh ini LCD-nya doang. Ini dia hampir 2 juta 800 nih. Kalau mau yang bagus yang ini sih, memorinya 4 GB soalnya. Oke. Beli yang ini nih, daripada Raspberry Pi 3 mending yang ini sih. Kalau ini kok ini bisa 1 juta, ini bisa 2 juta sih, ngaco. Kalau beda harga cuman 50.000 masih bisa masuk akal. Ini bedanya harganya 1 juta, ini kacau ini. Antara ini dua bisa 1 juta beda harganya, mah gila. Ini kayaknya harga yang benarnya yang ini nih 2 jutaan. Ini di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Bekasi, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, harganya sama semua. Ini 2 juta. Jadi kayaknya benar harga 2 juta. Yang 800.000 kayaknya salah deh. Jadi kalau yang murah Raspberry Pi 3, kalau yang lebih bagus performanya Raspberry Pi 4. Cuma nanti masalah di heatsink, harus pasang heatsink. Heatsink seperti ini ya. Jadi heatsink ini perlu dipasang, 200.000 ini perlu dipasang supaya nggak panas dia. Kalau nggak panasnya benar-benar panas itu. Oke. Nah, servernya kira-kira seperti ini. Tinggal nanti bagaimana kita bikin jaringan supaya nggak pakai pulsa. Jadi kita sambungan ke anak-anak bisa pakai WiFi. Kita bisa cari WiFi-nya di sini. WiFi access point seperti ini. Ini kalau yang ini jaraknya sekitar 50 meteran.
Jadi Anda bisa memakai 50 meter ini, atau kita bisa outdoor. Ini bisa jarak-jarak jauh. Kalau yang ada kata-kata outdoor ini juga bisa jarak jauh ya. Jadi kayak seperti ini, Totoling ini harganya lebih mahal sih. Perhatiin harganya lebih mahal ya. Ini harganya hampir 3 juta. Ini harganya 600.000. Ini TP-Link ya kayaknya. Grand Stream hampir 3 jutaan. Ini TP-Link 500 ribuan. Oke. Yang paling murah TP-Link sih. Cuma umurnya pendek TP-Link nih. Parah. Jadi harga-harganya sekitar daerah sinian. Yang paling bagusnya Ubiquiti sih sebenarnya. Kalau mau yang bagus Ubiquiti. Ini dia kayak seperti ini. Ini bisa jarak sampai 2 kilo, 3 kiloan. Jadi kalau siswa-siswanya tinggalnya tidak jauh dari sekolah, masih terjangkau. Kayak bangsa 2 kiloan dari sekolah masih bisa connect sih sebenarnya. Dan ini tanpa pulsa sama sekali. Jadi cuma ditambahin alat ini, pakai Raspberry ini. Kalau kita butuh alat ini, kita sambungin agak banyak, wifi-nya banyak, kita paling butuh namanya switch. Switch hub. Nah kayak gini ya. Oke. Jadi kalau digambarkan, saya coba kasih gambarnya. Anda butuh Raspberry di sini buat e-learning segala macam. Jadi di sini servernya adalah server Raspberry Pi 3. Harganya sekitar 800.000 ya. Gitu ya. Nah, kalau mau enak kasih switch di depannya. Switch hub. Harganya tuh sekitar berapa tuh? 200 ribuan lah, 200-an lah kira-kira ya. 200 ribuan. Jadi di sini harganya 200.000 rupiah. 200 ribuan. Oke. Nah, kemudian kita pasang access point di sini. Buat di outdoor ya, jarak jauh. Ini bisa jarak-jarak, bisa. Tapi kalau mau jarak jauh di sininya harus pakai parabola sebetulnya. Bisa pakai antena wajan dan sebagainya sih. Jadi rumah siswanya harus pakai parabola. Oke. Di sini jadi kabelnya cuma gini doang, kawat. Ini sambung ke sini, ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, nyambung ke sini. Kira-kira kayak gini. Dan ini bisa jaraknya 2 kilometeran sih. Tapi kalau pakai parabola bisa jauh loh. 2 sampai 5 kilometer sebenarnya. Oke. Tapi di sebelah sininya parabola ya. Jadi di sebelah sininya parabola seperti ini. Oke, terus turun ke bawah. Turun ke bawah, di sini bisa laptop atau apa segala macam ya. Kalau pakai gadget, kalau kita modalnya hanya handphone segala macam ya, anak-anak harus datang ke sekolah. Jadi kalau gadget aja langsung di sini kira-kira. Oke. Di sini gadget. HP atau gadget. Harus dekat dari sekolahnya. Kalau kita pakai parabola bisa jauh. Di sini laptop. Ini parabola. Jadi yang jauh yang pakai parabola. Parabolanya kayak gini nih. Ubiquiti parabola misalnya. Ini bentuknya kayak gini nih yang parabola. Oke. Ini ke belakangnya kabelan ini ya. Jangan khawatir, bukan kabel USB, ini kabelan masuk ke laptop kemana. Jadi pakai parabola masuk ke laptopnya kabel LAN gitu. Oke, bentuknya kayak gitu. Atau kalau yang nih bisa seperti ini. Oke, ini barangnya kira-kira 1,5 jutaan sih parabola sih. Tapi kalau anak-anak nggak mau modal jadi ini bisa dari rumah. Kalau yang kayak gini bisa dari rumah. Kalau kita pakai handphone aja langsung ya udah jaraknya deket ini. 50 meteran lah kira-kira. Jadi jarak ini bisa
2 sampai 5 km. Kalau yang ini jaraknya cuma 50 meter doang. Jadi anak-anak bisa ngerjainnya di lapangan di sekolah atau di mana sambil ngobrol sama teman-temannya, bisa nyambung. Tapi kalau emang benar-benar dari rumah ya kepaksa pakai seperti ini. Barang di sininya cuma ini aja. Oke, software apa yang kita pasang di sini bisa macam-macam. Bisa saya jelasin waktu itu di Moodle Box. Bisa pakai Moodle Box. Nah, nah ini bisa lihat di sini, bisa lihat yang ini. Jadi keyword masukin honor center dulu. Oke, Anda bisa masukin keywordnya Moodle Box di sininya. Video ini dibuat nih banyak sekali. Saya terangkan tentang Moodle Box. Oke, jadi Anda pakai Moodle Box. Moodle Box sendiri di sini free sih, bisa diambil di internet itu. Moodle Box. Oke, kita klik. Ini dia makhluknya. Download this image, nanti masukin aja ke dalam sini. Oke, masuknya dalam bentuk SD card ya. Jadi ini si Raspberry ini harddisknya adalah SD card. Jadi udah cuman segitu. Sekarang kalau kita hitung-hitungan biayanya kira-kira berapa? Ini harganya sekitar, harga access point ya, sekitar 500 setengah sampai 1,5 juta. Ini kalau parabola tadi 1,5 juta ya. Parabola 1,5 juta. Jadi dari sisi sekolah ya harganya kira-kira segini sih. Ini 800, sejuta lah, anggaplah sejuta. Ini 1,5 juta, 1,5 juta, ini 2. Oke, tambah sekarang mau berapa akses point yang dipasang. Misalnya 3, berarti kalau yang 500 ribuan berarti 1,5 juta 3 biji. Oke, 1,5 tambah 1,5 3 juta. Jadi total di sekolah cuman kita modal 3 juta sih, 3 juta rupiah. Itu bisa di cover dengan mudah. 3 juta, ada dana bos apa segala macam nih masuk sih, sebenarnya nggak susah, dapat 3 juta aja sih, nggak, masih dapat lah di sekolah ya. Kalau pakai dana bos, pakai swadaya masyarakat juga 3 juta masih bisa dikumpulin lah. Misalnya jumlah siswanya ada berapa, 1.000 kali 3.000 perak per siswa aja 3 juta dapat. Jadi nggak susah dapat 3 juta rupiah sih. Sekolah sih masih merem lah. Oke, yang ini yang berat buat di siswanya. Kalau 1,5 juta per siswa untuk jarak jauh berat. Jadi solusi sementara siswanya datang ke dekat sekolah dan kita bisa di dekat sekolah kita, yang dekat sekolah yang diuntungkan kalau yang ini. Cuman kalau yang ini kalau mau murah jangan pakai parabola yang apa sih? Parabola yang apa tadi, Ubiquiti yang 1,5 juta. Kalau murah pakai wajan. Jadi kita bisa pakai wajan bolik di sininya. Oke. Ini dijual di toko online juga. Oke. Jadi solusi itu ada semua. Nah ini makhluknya harganya sekitar 350 ribuan dijual. Ada yang ini buat TV, jangan beli yang TV ya, cari yang ini. Jangan beli yang TV. Jadi belinya yang ini. Nah ini nih contoh lagi. Ini bolt. Oh buat bolt ya, jangan buat wifi. Oh rata-rata wajan bolik internet wifi non-stop 24 jam hidup. Oke, ini wifi wajan bolik, harganya 200 ribuan. Pastikan nanti harus nanya ke yang bikin wajan boliknya, itu colokannya apa tuh, USB atau Ethernet atau apa. Oke, ini Huawei, ini antena buat 3G nih. Pastikan minta wajan boliknya buat wifi ya. Jadi di sininya wajan bolik wifi, karena kita pakai wifi di sini. Access point wifi di sini wifi ya.
Jadi pastikan wajan boliknya jangan buat 3G atau apa, buat wifi. Oke, nah ini bisa jarak 2 km dapat di sini. Ini jaraknya bisa 2 kilometeran. Satu 2 kilometer kalau pakai wajan bolik. Tapi kalau yang parabola yang tadi yang 1,5 juta bisa jauh 5 km masih dapat. Tapi kalau pakai yang wajan bolik lebih pendek dia jaraknya. Oke, ini kabel ke bawahnya ini USB biasanya kalau wajan bolik. Kalau yang ini Ethernet, kabelan yang ke bawahnya sini. Jadi yang ini lebih bagus kemana-mana sih sebenarnya. Harganya juga lebih bagus. Yang ini lebih murah, lebih terjangkau, kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi kira-kira solusinya seperti ini supaya dari sekolah kita bisa belajar tanpa kuota internet. Ini tanpa internet sama sekali nih ya. Ini semuanya lokal ke sini tanpa internet sama sekali. Itu. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan solusi supaya, nah ini menjawab pertanyaan yang ini. Pendidikan itu hak semua rakyat. Itu yang penting nih sebenarnya. Kalau ini jadi hak asasi ya, hati-hati. Jadi kalau sampai negara ini tidak berhasil memenuhi hak tersebut, sebenarnya melanggar hak asasi manusia. Waduh, seru nih urusannya. Kalau ngomong kayak gini sama orang hukum bisa seru urusannya. Soalnya hak asasi manusia orang mikirnya nyawa doang, padahal kagak sih. Hak asasi manusia, pendidikan juga hak asasi manusia. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan solusi buat teman-teman semua supaya kita bisa sekolah dengan kuota yang seminimal mungkin atau tanpa kuota sama sekali. Jadi bisa senang semua orang gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Bapak ini, Paladi, ini guru nih kayaknya, Palandi 100.